Hai, bertemu lagi bersama saya Miss Pink dalam pembelajaran bahasa Inggris. Topik kita pada pagi hari ini adalah simple present tense. Jadi simple present tense ini adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan atau membicarakan hal-hal yang sedang terjadi secara berulang-ulang atau membicarakan hal-hal yang fakta sudah menjadi sesuatu yang diketahui umum. Maksudnya seperti ini, fakta permanen, bahwa fakta the sun rises from the east, matahari terbit dari timur, itu merupakan fakta yang tidak bisa diganggu gugat. Jadi kita menggunakan simple present tense dan ciri-cirinya tuh biasanya ada subjek. Nah, ini subjek ya. Nah, rises itu adalah verb yang ditambah s atau es. Nah, kapan ditambah es atau es? Ketika subjeknya itu satu, tunggal ya. The sun itu matahari kan satu. From the east itu objek. Jadi struktur kalimatnya itu sederhana. Subjek tambah kata kerja bentuk pertama, terus kadang ditambah es atau enggak es, terus objek. Itu saja ya. Kalau misalnya sampai subjek plus kata kerja bentuk pertama boleh nggak, Miss? Iya, cukup, boleh. Seperti present continuous tense kemarin kan sampai kata kerja verb ing ya. Nah, objek ini hanya sekedar tambahan. Nah, setelah itu fakta sekarang, maksudnya kejadian yang terjadi di masa sekarang. Jadi simple present tense itu juga bisa dikategorikan tenses atau kalimat yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang sedang berlangsung sekarang. Misalnya I work at home, saya bekerja dari rumah. I di sini adalah subjek ya, dan work itu sendiri adalah merupakan kata kerja ya. At home itu adalah objek. Nah, tindakan kebiasaan ini yang dilakukan secara berulang-ulang. I get up, I itu subjek, get up itu verb, at 5 o'clock itu objek. Nah, biasanya sesuatu yang kita mau menerangkan sesuatu itu terjadi secara berulang-ulang itu ada di objeknya ya. Nah, ini pola struktur kalimatnya, ada subjek, ada verb one tambah s atau es tambah objek. Ini seperti yang saya sampaikan di atas tadi. Kalau yang negatif kita tinggal tambah subjek, do atau does ya. Do ini untuk Ayu Dewi, does ini kalau subjeknya she he it. Nah, terus tambah not, tambah kata kerja bentuk pertama, terus objek. Terus kalau bentuk kalimat tanyanya, do itu untuk subjeknya di sini Ayu Dewi. Kalau does itu untuk subjeknya she he it. Terus tambah kata kerja bentuk pertama, terus tambah objek. Oke. Nah, setelah itu, nah ini misalnya ya, contohnya ya. I do play Nintendo. Jadi nggak perlu pakai do, langsung saja I play Nintendo. I di sini subjek, play di sini verb one, Nintendo di sini objek. I do not play Nintendo ya kan? I di sini subjek, do not tadi kan? Kenapa dia pakai do not bukan does not? Karena seperti yang saya bilang, I, you, they, we itu pakai do ya. Yang pakai does itu adalah she, he, it ya, diingat ya. Nah, terus untuk kalimat tanyanya, do I play Nintendo? Apakah saya bermain Nintendo? Nah, ini yang pakai does di sini. Andri ya kan? Kenapa Andri bisa dikategorikan yang memakai does di sini? Karena Andri itu kan laki-laki. He, ingat kata Miss, yang pakai does itu he, she, it. Ya, itu pakai does. Bentuk negatif pakai does not. Ya kan? Begitu. Nah, Andri plays domino. Nah, perlu diperhatikan juga kalau dia he, she, it, kata kerja bentuk pertamanya tambah s atau enggak es. Kapan dia pakai s? Kalau kata kerjanya diakhiri huruf konsonan. Kalau kapan ditambah es? Kalau kata kerjanya, verbnya itu diakhiri dengan huruf vokal. Huruf vokal itu apa? A, I, U, E, O. Seperti itu, ya. Jadi makanya di sini cukup ditambah s bukan es.
Andri plays domino. Andri bermain domino. Andri doesn't atau does not play domino. Andri tidak bermain domino. Does Andri play domino? Apakah Andri bermain domino? Seperti itu ya. Nah, terus kalau kita ingin bilang suatu yang menjadi kebiasaan sehari-hari, misalnya I always get up every morning, misalnya gitu. I always get up early in the morning, misalnya. Saya selalu bangun saya selalu bangun lebih awal. I always get up early in the morning. Saya selalu bangun lebih awal di pagi hari. Nah, kalau misalnya kalimat itu ada kata ini di objeknya, always, every, ya, often, normally, usually, sometimes, seldom, never. Nah, itu bisa dikategorikan kalimat simple present tense. Jadi jangan bingung kalau ada adverb of frequency yang ini ya dalam kalimatnya itu sudah bisa dikategorikan kalimat simple present tense yang menyatakan suatu kebiasaan atau kejadian masa sekarang atau fakta yang tidak bisa diganggu gugat gitu ya, simple present tense. Pokoknya intinya sederhananya adalah kalimat simple present tense atau struktur kalimat simple present tense, pola kalimat simple present tense itu dipakai untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa sekarang, kebiasaan yang terjadi dan diulang-ulang atau suatu fakta yang tidak bisa diganggu-gugat. Ya, cukup sekian dari saya untuk pagi hari ini. Silakan tugasnya dikerjakan. Buat 5 kalimat simple present tense. Ya, boleh positif, negatif, atau interrogatif atau kalimat tanya. Ya, selamat pagi.